Perkenalkan, nama saya Muhammad Lintang Fajar dengan NBI 146230024. Saya akan mempresentasikan tugas praktikum saya. Hmm, untuk gambaran filenya, file Minecraft merupakan entry point titik awal untuk Minecraft. Kita lihat di Minecraft. Untuk di kode Minecraft-nya, untuk di file Minecraft-nya merupakan entry point atau titik awal pengeksekusian seluruh program Flutter. Ibarat sebuah gedung, file ini adalah pintu utama dan fondasinya. Fungsinya adalah menginisiasi konfigurasi dasar yang dibutuhkan sistem seperti koneksi ke database Firebase. Sebelum antar muka UI dirender ke layar serta mengatur tema global dan rute navigasi awal, aplikasi file ini berhubungan dengan semua screen karena disinilah widget akar dari material apps mendefinisikan screen mana yang pertama kali muncul dalam splash screen. Lalu untuk di import patch Flutter Material Draft ini adalah pustaka paling vital di Flutter. Library ini mengimport seluruh widget inti yang mengimplementasikan material desain standar desain dari Google. Tanpa ini kita tidak menggunakan widget seperti standard widget, material add atau temp data. Import path Firebase Core Dart library ini menyediakan fungsi inti untuk menghubungkan aplikasi Flutter dengan layanan Firebase. Ini ibarat memasang jembatan antar aplikasi lokal dengan server cloud. Lalu untuk import Firebase Optimal Dart, file ini yang digenerate oleh Flutter CLI yang berisi kredensial dan konfigurasi rahasia seperti APK, App ID, yang spesifikasi untuk project Firebase Anda dibedakan berdasarkan platform Android, iOS, dan web. Import screen splash screen dart. Kita mengimport splash screen dart agar aplikasi mengenali dan dapat memanggil halaman splash sebagai tampilan yang dirender. Struktur cast. Lalu dalam file ini menggunakan sebuah kelas bernama Piala Dunia App. Extended eh, stateless widget. Mengapa menggunakan stateless widget dan bukan stateful widget? Karena Piala Dunia App tingkat akar rootnya ini hanya bertugas mengkonfigurasi pengaturan awal seperti tema dan root yang bersifat statis dan tidak berubah bentuk selama aplikasi berjalan. Ia tidak menyimpan data state yang berakibat pada perubahan UI di level tersebut. Konfigurasi skema cukup di set satu kali di aplikasi mBuild Construction. Cons Piala Dunia App Super Key digunakan untuk mendaftarkan widget ini ke dalam widget tree dan sebuah key. Dan penggunaan cons konstanta sangat penting di sini untuk optimasi memori. Flutter tidak perlu merender ulang kelas ini berulang kali karena dia tahu kelas ini statis. Untuk penjelasan setiap baris kode, mari kita bedah mulai dari fungsi main. Void main void main itu
Voidman async. Fungsi main adalah fungsi pertama yang dicari oleh bahasa Dutch saat dikomplikasi. Kata kunci async asynchronous ditambahkan karena di dalam fungsi ini terdapat proses yang membutuhkan waktu tunggu seperti initial verbase sehingga program tidak boleh terhenti. Sambil menunggu proses tersebut selesai, wicket floater binding unsubstantiated ini adalah baris yang sangat krusial. Fungsi ini memastikan bahwa mesin engine flutter yang menjembatani framework guard dengan natif kode sudah benar-benar siap dan terbangun sebelum kita memanggil kode natif apapun. Jika baris ini dihapus, inisiatif verbase yang membutuhkan komunikasi dengan sistem Android asli yang akan menyebabkan aplikasi crash saat dibuka. Await verbase initial app, kode ini memerintahkan Kode ini memerintahkan aplikasi untuk membangun koneksi awal ke server Firebase. Kata kunci await memaksa aplikasi untuk menunggu sampai jabatan tangan dengan Firebase selesai sebelum lanjut ke baris berikutnya. Object default Firebase Option Currency Platform. Argumen ini memberikan data konfigurasi APK dan lain-lain yang dapat secara otomatis dengan mendeteksi apakah aplikasi sedang berjalan di Android, iOS, atau web. Run Apps Cons Piala Dunia Apps. Fungsi ini bertugas mengambil data widget akar yaitu Piala Dunia app. Overdrive, override, anotasi yang menandakan bahwa kita menimpa mengganti fungsi build bawaan step class dengan implementasi kelas kita sendiri. Widget build ini adalah fungsi yang akan mengembalikan sebuah antarmuka widget. Di contract adalah yang berisi informasi lokasi di mana widget ini berada dalam widget tree. Return lalu title adalah memberikan nama aplikasi. Debug banner bus. Bus ini menyunjukkan pita bertuliskan debug berwarna merah di pojok kanan. Terlihat bersih seolah-olah seperti versi production. Time data mendefinisikan desain grafis aplikasi misalkan atribut di tema poin 5. Home code splash screen mendefinisikan halaman yang dipanggil dan dirender ke setelah run aplikasi eksekusi. Nah, untuk material app-nya sebagai navigator, time data, widget, brightness, terus scaffold, mengatur warna kanvas, kolom scan sheet, menggunakan warna emas dengan kodenya ini, color scan sheet, menggunakan warna emas. Lebih, lebih masuk lah. Ya. Use material true,
Mengaktifkan desain bahasa terbaru Google Material You yang berisi efek animasi halus. Lalu untuk penjelasan API-nya, file ini tidak melakukan pemanggilan API REST secara langsung seperti HTTP POST, tetapi melakukan SDN Firebase. Lalu untuk penjelasan data adalah terkait database investor, file ini melakukan tampilan pertama autentikasi ke API Cloud. Ini adalah verbose object data-nya. Lalu untuk di tim modelnya,
Lalu parameternya develop verbose option. Lalu untuk di verbose option bagaimana mekanisnya? Develop verbose option adalah kelas yang dihasilkan oleh alat Flutter VLCLI. Parameter kulit platform membaca keabstrakan web dan develop target platform dari Flutter untuk mendeteksi perangkat pengguna secara real time. Apakah Android atau iOS? Setelah mendeteksi, ia akan menyuntikkan API dan ID project sesuai dengan platform Firebase tersebut. Lalu mengapa menaruh run app dalam atau luar blok asin? Jawabannya menaruh run app dalam fungsi asin seperti yang saya lakukan setelah pemanggilan berarti run app tidak tereksekusi harus kode di atasnya terselesaikan. Lalu penjelasan tim model Dart. Tim model Dart merupakan sebuah model arsitektur berbasis router. Musik ini sebagai representasi atau gambaran dari data yang disimpan di database. Pada aplikasi ini model digunakan untuk mempresentasikan data tim sepak bola yang simpan di cloud Firebase. Lalu import library-nya ada di sini. Page cloud ini deklarasi kelas tim model yang berisikan string int string, lalu string id digunakan menyimpan id pada dokumen Firebase, string nama untuk menyimpan nama, string group untuk menyimpan group, enter point pelatih. Lalu untuk factory tim model dokumen doc ini adalah digunakan untuk data dari Firestore menjadi objek tim model. Lalu untuk parameternya doc. Lalu untuk di final data
adalah untuk mengambil seluruh isi dokumen. Di kelas di model merupakan model data yang berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi voter dan database Cloudflare. Nah, untuk file and edit screen, file ini merupakan halaman screen yang berfungsi untuk menambahkan data tim sekaligus mengubah data tim yang sudah ada. Untuk import library-nya ada Page, Page Flutter Service Tab, dan beberapa file. Deklarasi struktur widget, class and stencil. Halaman ini menggunakan satu widget. Variabel tim, final tim model, variabel ini untuk menerima data halaman sebelumnya. Lalu navigator push, lalu untuk metode simpan, melakukan validasi from menggunakan from state validate jika ada yang belum valid. Itu untuk metode input decoration. Jadi kesimpulannya halaman ini adalah halaman root yang menangani proses create, update data tim pada aplikasi. Halamannya memanfaatkan certificate karena data pada tampilan dapat berubah selama penggunaan berinteraksi dengan dukungan di controller from, validasi input, verbase, dan penggunaan snack bar. Lalu untuk home, dia adalah menggunakan tampilannya untuk color dan berikan title, font, dan lain-lain. Ini adalah fungsinya untuk tampilan home screen. Untuk splash adalah loading ketika awal kita login. Ketika kita loading, eh, maka aplikasi akan berputar seperti biasa, memberikan loading ketika kita membuka aplikasi.
Ini adalah untuk splash screen-nya. Seperti biasa adalah import patch, kelas dan full stitch, seperti splash data. Ini untuk animation-nya. Ini untuk logo controllernya, logo opacity, logo scale adalah mengatur text controller cell, animasi teksnya, animation, situs logo controller dispose. Lalu ini untuk build kontennya, tata letak, top right chill, weight, decoration, untuk warna, posisi set area, lalu ke home, jet body subject volume at center, back color black. Lalu untuk menampilkan teks belum tim, lalu teks didaftarkan tim Piala Dunia pertama warnanya jet string muncul padding terjadi kesalahan. Nah, lalu ini untuk card untuk setiap game, untuk jet model. Untuk ini adalah margin different color, untuk standarnya box itu jet untuk masih kolom untuk penjelasan file service-nya. File service adalah import library, lalu import model, deklarasi kelas verbal service. Kelas ini sebagai pusat seluruh operasi database, Cruit, dan referensi Silicon Fairstone, final collection, per Piala Dunia. Variabel ini merupakan referensi menuju Piala Dunia collection Piala Dunia yang ada di Cold Fairstone. Jadi untuk semua operasi CRUD nanti akan dilakukan melalui collection ini menggunakan final menunjukkan bahwa referensi section tidak akan berubah selama aplikasi berjalan. Metode tambahan tim hasil menjadi nama tim yang tersebut akan section to assign weight metode get tim akan baca seluruh data secara real time, order by group kan menjadi grup A, B, C, ambil snapshot. Data snapshot log, nah ini snapshot log, dokumen diproses nanti pada dasar akhirnya adalah yang lebih mudah nanti metode ubah tim. String ID, isi dokumen ID Fairstone, berisi data terbaru,
tim model collection.id barisan yang mencari token berdasarkan ID, misalnya ID A, B, C, 1, 2, 3, update data. Untuk datanya tim Firestone, update tim to Firestone. Metode hapus tim ini adalah untuk menghapus tim dan sheet tambahan data awal jika koleksi kosong. Untuk menambahkan data awal, karena kan saya belum menambahkan data. Langkah membuat lalu untuk import adalah untuk membuat batch. Digunakan menyimpan konfigurasi verify di dalamnya terdapat informasi seperti API, project ID, API, storage bucket, sender. Intinya adalah merupakan file konfigurasi utama yang menghubungkan aplikasi Footer dengan project Firebase-nya. File ini berisi seluruh identitas project seperti API, project ID, app ID, app ID, storage bucket, messenger sender ID untuk setiap platform yang didukung dengan manfaat Gather Current Platform. Aplikasi dapat secara otomatis mendeklarasi yang sesuai berdasarkan platform tempat aplikasi dijalankan. Oleh karena file ini memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar seluruh layanan Firebase seperti Converter, Firebase, dan Firebase akan dengan benar pada aplikasi Flutter. Jadi adalah ini koneksinya untuk ke database Firebase juga.
Lalu ini adalah
Lalu kita coba run untuk tampilannya. Nah, lalu ini adalah untuk tampilan aplikasinya. Jadi di dalam tampilan ini terdapat opsi tambahan link baru, contoh. Lalu untuk opsi grup A, B, C, dan sebagainya. Lalu untuk memasukkan contoh pelatih, maka data akan ditampilkan. Lalu dapat edit, lalu dapat juga di baik. Penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.